Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, kita harus mendengarkan tentunya cerita terkait dengan kondisi pasien COVID-19 begitu ya, sehingga ini bisa menjadi pelajaran yang baik tentunya untuk kita untuk bisa menghindari dan mewaspadai secara sadar bahwa kondisi ini harus kita hindari dan kita perangi bersama dengan menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh kita. Baik, Pak Ridho, saat itu ketika memutuskan untuk swab begitu ya, artinya sebelumnya kan menunggu hasil swab itu kan butuh waktu yang panjang. Apakah kemudian langsung memutuskan untuk isolasi mandiri di hunian Pak Ridho atau masih tergabung gitu bersama dengan istri dan juga anak? Iya, ini yang sebenarnya memang perlu dievaluasi gitu. Baik. Hasil swab yang harus dipercepat gitu kepada tim pelaksana gitu, karena masyarakat pun lama gitu, bingung untuk penanggulangannya seperti apa protokolnya gitu. Dan memang kita juga memaklumi gitu, waktu itu sedang lama hasilnya karena sedang rame-ramenya wabah kala itu gitu, sedang banyak spesimen yang sedang diuji. Betul. Jadi setelah saya swab pertama itu kan ada periode menunggu tuh, dan menunggunya juga tidak jelas. Tim dari puskesmas hanya memberi informasi paling lambat 2 minggu gitu, bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 4 hari, bisa 1 minggu lebih dan lain-lain. Nah, pada saat hari ketiga itu gejala saya sudah makin parah dan trombosit saya sudah turun gitu. Trombosit turun, saya inisiatif ke IGD rumah sakit terdekat. Baik. Dan itu dengan sisa tenaga saya masih bisa bawa kendaraan sendiri, packing sendiri, istri dan anak masih di satu rumah, cuma beda ruang. Baik. Sudah mulai memisahkan berarti ya, sendiri. Pak Ridho langsung memisahkan diri ya saat itu ya? Iya, didorong oleh keluarga saya ke IGD. Waktu itu makin diperiksa untuk difoto toraks dan dicek darah. Alhasil memang sekaligus ini ya, rapid gitu. Di foto toraks kelihatan plaknya, pneumonianya, di darah normal, cuma memang trombosit turun jadi sangat lemas karena saya tidak makan 3 hari, karena lidah saya nggak enak sekali untuk makan, dan setiap yang saya makan muntah, dan rapid tes saya negatif, non-reaktif waktu itu. Non-reaktif, dan ternyata lusanya saya swab mandiri di rumah sakit swasta dan hasilnya malah positif. Berarti saat itu tidak menunggu sampai hasil dari puskesmas keluar, tapi kemudian karena merasakan gejala yang semakin memburuk, memutuskan untuk tes pribadi begitu ya, mandiri? Iya, waktu itu gejalanya sudah makin buruk, saya ke IGD, harapannya sih bisa di swab atau lebih cepat gitu kan ya. Cuma sayangnya rumah sakit yang saya datangi bukan rumah sakit penanggulangan COVID gitu, rumah sakit biasa gitu. Saya juga merasa takut gitu, bersalah, nanti malah saya yang menularkan orang gitu. Betul. Tapi di sana saya sempat dirapid dan non-reaktif, agak sedikit lega, tapi dokternya sudah bilang, ini kemungkinan besar masih COVID Pak, jangan dipercaya itu hasil rapidnya, itu hanya protokol biasa. Bapak kami sarankan untuk swab mandiri. Akhirnya dari situ saya tanya, di mana swab mandiri yang disarankan, yakni di salah satu rumah sakit swasta di mana, di Selipi. Saya ke sana, hasilnya 1 hari gitu, via email, dan itu positif. Akhirnya saya langsung tindak lanjut lagi koordinasi lagi ke puskesmas. Baik, dan setelah kemudian dinyatakan positif COVID, bagaimana atau hal pertama apa yang dilakukan oleh Pak Ridho saat itu untuk memberitahu tentunya ya, terutama keluarga inti, istri dan juga anak atau keluarga inti yang lainnya? Saya langsung kasih tahu istri saya gitu ya, saya positif. Dari istri kemudian menyarankan untuk pergi ke rumah sakit darurat gitu di Wisma Atlet. Dan kebetulan untuk dirujuk ke Wisma Atlet, kita harus menunggu rujukan atau meminta rujukan di puskesmas terdekat, gitu. Di puskesmas area domisili. Jadi saya ke puskesmas area domisili, menunjukkan hasil swab positif, kemudian gejala-gejalanya sesuai, kemudian mereka akan menguruskan gitu. Baik, dan itu akan diteruskan oleh pihak puskesmas, memakan waktu sekiranya berapa hari saat itu, Pak? Nggak sampai ini sih, nggak lama gitu. Karena itu sudah jelas ya ada surat swabnya ya. Waktu itu saya pergi jam 1 siang, saya diminta pergi ke Wisma Atlet sendiri, dulu masih boleh ya pergi ke Wisma Atlet sendiri. Saya diminta pergi ke Wisma Atlet sendiri itu sore jam 5 saya tiba di Wisma Atlet,
1 jam saya menunggu, menunggu masuk, boleh masuk, karena saya berangkat sendiri, nggak diantar ambulans, jadi agak ribet di pos awal. Kemudian masuk ke trias. Nah, di trias ini tim medis itu melihat siapa yang paling membutuhkan kamar gitu, yang membutuhkan ruangan secepatnya atau tindakan secepatnya. Kebetulan saya laki-laki dan kondisi fisik saya mungkin masih bagus meskipun batuk saya keras sekali waktu itu. Jadi saya menunggu 11 jam baru dapat kamar. Memang lama sekali, memang banyak sekali pasien waktu saya masuk. Saat itu. Nah, sekarang sudah demikian, Bapak sudah sampai kemudian di Wisma Atlet, begitu di RSDC Wisma Atlet. Bagaimana penanganan selanjutnya di sana setelah 11 jam menunggu, dan kemudian apa yang diberikan oleh pihak dari Wisma Atlet sendiri? Ya, pada hakikatnya rumah sakit Wisma Atlet itu nggak seperti rumah sakit konvensional gitu. Kita nggak baring di bangsal, kemudian dilayani perawat, didatangi dokter di visite gitu. Enggak. Kita dapatkan kamar, mandi sendiri. Di situ ada 2 kamar seperti yang videonya banyak beredar ya. Jadi kayak apartemen, ada ruang pantry, ada ruang kamar mandi, ada 2 kamar, ada 3 kasur, ada ruang tengah, ada wifi juga gitu. Setibanya di sana ya istirahat biasa, kita sendiri yang atur pola istirahat kita. Kemudian untuk ambil makanan ya ambil sendiri. Nanti ada ruang sendiri untuk ambil makanan, ambil minum juga di situ. Di setiap lantai itu ada 4 dispenser. Jadi kalau mau isi ulang air, isi ulang di situ saja. Kalau mau jalan-jalan ya jalan-jalan sekitaran situ saja, nggak boleh turun ke bawah. Karena kebetulan saya pasien di tower 6. Di tower 6 itu khusus untuk yang gejala sedang ringan dan punya comorbid. Jadi dilarang untuk berkeluyuran sampai ke bawah gitu. Ada aturannya. Penanganannya sih alhamdulillah gitu. Perawat di sana setiap lantai ada 2 gitu. Dan kalau kita aktif di grup WhatsApp. Jadi setiap lantai itu punya grup WhatsApp. Setiap lantai tower itu punya grup WhatsApp yang dikelola oleh admin perawat. Dan setiap pagi itu dimonitoring gitu. Pasiennya lewat grup. Kalau enggak perawatnya datang. Kalau setiap pagi kita dilihat nggak ngambil sarapan dan nggak ngambil obat, itu didatengin sama perawatnya, diketok. Dan kebetulan kan setiap kamar itu tidak dikunci gitu, nggak ada kuncinya di ruangan tersebut. Jadi perawat protokolnya ketok 1 kali, ketok 2 kali lebih keras, yang ketiganya dia buka pintu. Jadi karena dikhawatirkan ada kondisi yang tidak diharapkan begitu ya. Nah, terkait dengan pemberian selain pelayanan perawat dan juga dokter begitu, bagaimana terkait dengan konsumsi bagi para orang-orang yang terpapar COVID-19? Apakah cukup atau bagaimana? Makanan dan minuman dan vitamin sekali. Misalnya. Banyak informasi yang beredar bahwa di sana tuh makanan menipis, kemudian minum kadang pun terlambat, seperti gitu, dibatasi. bahkan ada yang basi gitu. Tapi dari situ memang rumah sakit kan senantiasa mengevaluasi dengan pelayanannya gitu. Jadi setiap kotak makan itu ditandai, ada tandanya itu makan untuk pagi, makan siang atau makan malam atau snack gitu. Pagi itu ada batas ideal konsumsinya sampai jam berapa, siang juga ada batas konsumsinya kalau nggak salah sampai jam 14. Malam itu batas konsumsi idealnya itu jam 7 atau jam 8. Dan konsumsi di sana pada saat hari pertama kita tiba di kamar itu akan didatangi oleh analis gizi. Jadi analis gizi itu akan menanyakan kita punya alergi makanan apa. Kita biasanya makan nasi atau makan apa gitu. Kita punya riwayat penyakit apa yang berbahaya kalau yang menjadi pantangan terhadap suatu produk makanan tertentu. Jadi akan disesuaikan makanan dengan kondisi pasien. Karena kebetulan saya normal, nggak ada alergi, jadi makanan saya itu makanan yang kotak putih. Jadi ada 2 jenis makanan, kotak putih dan kotak hijau. Kotak hijau untuk orang yang punya alergi, bayi atau anak-anak, dan orang tertentu yang punya penyakit, misalnya darah tinggi, dia nggak bisa makan terlalu banyak garam. Kalau yang umum, yang kotak putih. Artinya ya kotak putih, terserah siapa yang ngambil. Tapi kotak hijau itu ada namanya tuh. Karena kebetulan anak saya tuh 1 tahun kan, 1,5 tahun, ada anak-anak juga yang usianya 2 tahun. Istri saya juga punya riwayat comorbid, penyakit tekanan darah. Jadi khusus kotak makanan, paket makanan untuk istri dan anak itu ada namanya. Jadi nggak kecampur.
Baik, baik. Artinya Bapak saat itu bersama dengan keluarga menuju Wisma Atlet itu secara mandiri begitu ya saat itu? Enggak, saya duluan. Saya Oke. duluan. Jadi Anak kan dan saya istri hasil menyusul. swabnya duluan. Kemudian baru hari pertama, malam pertama itu ketika saya sampai di sana, itu istri mengabarkan bahwa dirinya hilang penciuman juga. Oh, Gitu. oke, Tapi baik. belum terlalu dengan gejala Ya, berarti gitu. gejala yang lainnya. Baru hilang penciuman. Ya akhirnya saya inisiatif, udah kamu swab aja lagi tapi yang mandiri gitu, tapi Ya. koordinasi dengan puskesmas. Baik, baik. Akhirnya kita koordinasi dengan puskesmas, dia swabnya mandiri saja, nggak usah ngambil paket yang dari puskesmas, takutnya kelamaan. Mhm. Kemudian besoknya ada hasil sama anak, hasilnya juga reaktif waktu itu. Koordinasi lagi dengan puskesmas, akhirnya puskesmas merujuk ke Wisma Atlet. Oke. Supaya memudahkan proses koordinasi dengan Wisma Atlet, saya koordinasi lagi dengan perawat di lantai saya Baik. dan kasih tahu ke mereka kalau saya punya anak dan istri, kebetulan mereka positif dan baru ada hasilnya, Baik. sedang dirujuk ke sini, boleh nggak ditaruh kami di satu ruangan, Baik, gitu. Supaya baik. kita lebih mudah untuk merawat satu sama lain. Karena biasanya kan akan digabung dengan pasien lain, jadi Ya. satu kamar itu ada dua pasien. Ya, ya. Oke. Jadi saya minta untuk dikosongkan dulu, menunggu istri yang nanti datang ke lantai 6. Gitu. Dan Ke tower tentunya saya. selain saling merawat juga saling memotivasi begitu ya untuk bisa tetap survive begitu ya dalam kondisi yang tentunya saat itu ada mungkin kepanikan tersendiri dan lain sebagainya. Baik, dan kita masih akan ngobrol lagi pemirsa terkait aktivitas apa saja kemudian yang dilakukan oleh Pak Ridho dan juga keluarga saat berada dalam masa isolasi di Wisma Atlet. Sesaat lagi tetap bersama kami.